hubungan suami istri itu diibaratkan seperti sebuah pohon. Bagaimana cara menyiram pohon itu agar tetap bisa terawat, bisa tumbuh dengan baik, dengan indah, dan bisa menghasilkan buah? Disiram dengan al-ihtimam, dengan perhatian. Jadi kalau rumah tangga pengen awet, pengen akur, mau sakinah, mawaddah, warahmah, maka harus disiram dengan akan mengkaji kaidah as-salisah. Kaidah yang ketiga yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 237. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan al-fadla bainakum, di antara kalian. Nanti kita akan jelaskan apa maksud dan makna daripada kata al-fadl. Kaidah yang berkaitan dengan perilaku. Berbicara tentang ayat talak. Ayat tentang talak. Orang suami mentalak istrinya yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-237. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in talaqtumuhun min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Yang artinya, wa in talaqtumuhun, dan jika kamu menceraikan istri-istrimu, min qabli an tamassuhun, sebelum engkau mencampurinya, yaitu melakukan hubungan suami istri yang dihalalkan di dalam pernikahan. Wa qad faradtum lahunna fariidah, sementara kalian telah membayarkan maharnya, telah menunaikan atau memberikan mahar kepada istri-istrimu. Fanisfu ma faradtum, maka ketika engkau menceraikan mereka, maka bayarlah setengah dari apa yang telah kalian tetapkan dari mahar tersebut. Illa ayyafun, kecuali mereka yang memaafkan. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau yang memaafkan dari mereka-mereka yang memiliki akad daripada atau ikatan hak untuk mengikat pernikahan itu. Wa an ta'fu, dan jika kalian memaafkan, aqrabu littaqwa, maka ketahuilah hal tersebut lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kalian melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Yang dimaksudkan di sini adalah kebaikan-kebaikan di antara pasangan suami dan istri. Innallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala apa yang kalian perbuat, apa yang kalian kerjakan. Nah, pada kaidah yang ketiga, apabila terjadi perpisahan, terjadi perceraian, yang memang tidak bisa lagi dipertahankan, maka kaidah ini mengingatkan kita, la tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang ada di antara kalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan kepada kita untuk apa? Tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang ada di antara kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arahan kepada kita untuk apa? Untuk melakukan satu amalan yang mulia. Apa itu? Al-'af, memberi maaf. Dia adalah amalan yang tidak mudah, namun justru disitulah keutamaan yang ada padanya. Dan kata al-'af, memaafkan, itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini sebanyak 3 kali.
Wa kullu dzalika li ziyadati targhib fil afwi wat tafdil ad-dunyawi. Kata Syekh bahwasanya kenapa sampai diulang sebanyak 3 kali? Ini menunjukkan bahwasanya sebagai bentuk tambahan motivasi, hendaknya kita perhatikan dengan baik sifat al-'afw ini. Wat tafdil ad-dunyawi, dan sebagai bentuk motivasi untuk meraih keutamaan-keutamaan duniawi. Apa di antara keutamaan duniawi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah apa? Tuma'ninatul qalb wa insyirahus sadr. Ya, di antaranya adalah ketenangan hati, kelapangan jiwa kita. Wa ma'anna nisyan amrun jibilli. Walaupun kata Syekh bahwasanya yang namanya sifat lupa itu adalah merupakan fitrah. Itu sudah menjadi fitrah daripada siapa? Dari setiap manusia. Dalam bahasa Arab, manusia itu disebut dengan kata annas. Kenapa disebut annas? Linisyani, karena banyak lupanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Wala tansau, dan janganlah kalian melupakan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, annal ayatul karimah ja'at bit ta'kid ala adamin nisyan. Ayat yang mulia ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan, untuk memberikan penegasan agar tidak lupa. Namun lupa yang bagaimana yang dimaksudkan? Yaitu wal muradu bihi huna al-ihmal wa qillatul i'tina. Yang dimaksudkan dengan lupa yang Allah perintahkan kepada kita dalam ayat ini adalah mengabaikan, melalaikan, wa qillatul i'tina, dan tidak memperhatikan, menganggap hal tersebut biasa, sepele, walaupun setelahnya terjadi perpisahan dan perceraian. Hal tersebut tidak boleh dilupakan, tetap diteruskan, tetap dilakukan, tetap dikerjakan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini. Kita melihat kepada sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menerjemahkan Al-Quran di dalam amalan sehari-hari beliau. Ketika beliau pulang atau kembali dari kota Taif, setelah sebelumnya beliau berdiam diri atau bermukim di Taif selama kurang lebih sebulan, berdakwah, mengajak para penduduk kota Taif. Beliau tidak mendapati satupun dari penduduk kota Taif itu menerima dakwahnya, melainkan yang beliau dapati adalah apa? Cercaan, cemoohan, sehingga kemudian beliau kembali ke kota Mekah. Lalu kemudian beliau masuk di wilayah kekuasaan Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi ini adalah seorang tokoh atau pemuka Quraisy. Namun Allah memberikan kelembutan pada hati Al-Mut'im bin Adi, namun memberikan pembelaan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari kota Taif. Maka kemudian Mut'im bin Adi mengirimkan 4 putranya untuk apa? Untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di sekitar Ka'bah dan mempersenjatai 4 putranya dengan senjata lengkap. Agar apa? Tidak ada satupun dari orang-orang Quraisy ketika itu yang bisa menyakiti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu takdir Allah berlaku, kemudian Mut'im bin Adi ini meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan syirik. Lalu kemudian berselang beberapa waktu selanjutnya terjadi Fathu Makkah, yang masih hidup dari musuh-musuh Allah itu menjadi tawanan perang. Itu menjadi tawanan perang. Lalu kemudian Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Mut'im bin Adi ini masih hidup saat ini, lalu kemudian dia meminta kepadaku untuk membebaskan semua tawanan perang ini, la fa'alt, maka niscaya aku akan melakukannya. Ini menunjukkan contoh yang sangat jelas bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perkara kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan
oleh siapapun kepada kita, maka jangan sampai kita lupakan. Disebutkan oleh Syekh, di antara ikatan yang tidak bisa lepas, yaitu ikatan dan hubungan kerja. Seperti contoh kata Syekh, misalnya, ketika terjadi persoalan atau permasalahan di sebuah lembaga misalnya, melakukan pengurangan karyawan. Ketika kita memahami dengan baik kaidah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, maka bagi lembaga atau perusahaan dan yang lainnya, hendaknya kemudian tidak langsung memutuskan begitu saja, ya tetap memberikan apresiasi, ya tetap merasa bahwasanya tidak terzolimi dan seterusnya, tapi merasa bahwasanya apa? Dia pun tetap telah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari tempat kerjanya. Begitu pula sebaliknya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan orang yang merdeka adalah orang yang menjaga jalinan cinta kasih mereka walaupun hanya sesaat. Wa man afadahu lafdhah, dan terus menjaga keharmonisan dan hubungan ya kepada siapapun yang memberikan manfaat kebaikan kepadanya walaupun hanya satu kata. Itulah orang yang merdeka. Sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah di dalam kitab ini. Beliau menyebutkan ada seorang yang kemudian beliau kenal dengan baik, yang terus mengingat semua guru yang pernah mengajarkan kepada dirinya. Sehingga apa yang dilakukan setelah lulus, setelah berpisah, dia menjaga semua nomor-nomor kontak yang ada, dan sesekali beliau berkesempatan untuk apa? Bukan hanya berkomunikasi, tapi kemudian mengunjungi guru-guru yang pernah mengajarkan kebaikan kepadanya. Ketika sang guru telah meninggal dunia, maka yang dilakukan oleh laki-laki ini, lalu kemudian tidak memutuskan begitu saja komunikasi yang ada. Beliau tetap menjalin komunikasi bersama dengan ahli warisnya, anak-anak dari sang guru tersebut. Kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kaidah yang ketiga ini, setidaknya ada 4 poin. Yang pertama, bahwasanya al-alaqatu zawjiyah syajarah. Ya. Hubungan suami istri itu diibaratkan seperti sebuah pohon. Bagaimana cara menyiram pohon itu agar tetap bisa terawat, bisa tumbuh dengan baik, dengan indah, dan bisa menghasilkan buah? Disiram dengan al-ihtimam, dengan perhatian. Jadi kalau rumah tangga pengen awet, pengen akur, mau sakinah, mawaddah, warahmah, maka harus disiram dengan perhatian. Kedua pasangan, baik suami maupun istri, hendaknya saling memberikan perhatian. Wa tudhilu a'danuha bil ihmal, dan dahan-dahan yang ada dari pohon itu bisa menjadi layu ketika kita mengabaikan hak-hak dari pasangan kita, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan haknya, kita mengabaikan dan melalaikan pasangan kita, maka itu menjadi sebab di antara sebab layunya atau retaknya hubungan yang ada di dalam rumah tangga kita. Seorang istri harus mendapatkannya adalah hak at-ta'lim, ya, hak memberikan pengajaran. Seorang suami harus bisa memberikan pengajaran, bimbingan kepada pasangannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, dia yang memberikan pengajaran dan bimbingan ilmu kepada istrinya. Secara tidak langsung, mengajak pasangan kita untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu yang bisa menambah wawasannya, pengetahuannya, khususnya hal-hal yang terkait dengan agama. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kaidah yang ketiga ini adalah bahwasanya lafaz al-afu, memaafkan, di dalam ayat ini diulang sampai 3 kali. Hal wasaltar risalah, apakah sampai maksud dan tujuan daripada pengulangan kata al-afu itu di dalam satu ayat ini kepada kita semua? Ya, artinya apa? Bahwasanya al-afu ini adalah amalan yang utama, amalan yang tidak ringan. Namun karena tidak ringannya atau beratnya, justru disitulah keutamaan dan kemuliaannya. Dan ada ganjaran, balasan yang besar yang bisa diperoleh bagi mereka yang bisa mengamalkan al-afu ini dalam kesehariannya. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita ambil pelajaran dari kaidah yang ketiga ini adalah
bahwasanya pernikahan adalah merupakan ikatan yang terkuat di antara ikatan-ikatan yang ada di kehidupan dunia ini, yang harus dan wajib untuk kita jaga dengan sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Jangan sampai kita lepaskan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min a'zami asraris sa'adati zawjiyah au al-mu'amalah. Di antara rahasia-rahasia yang besar untuk meraih kebahagiaan rumah tangga. Kalau ditanya apa rahasianya agar rumah tangga itu bisa bahagia, maka di antara rahasia utamanya adalah apa? Bersikap lemah lembut dengan pasangan kita, bersabar dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh pasangan kita, dan yang ketiga, mengabaikan atau tidak membesar-besarkan masalah yang ada atau yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu kurang lebih 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari kaidah yang ketiga yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah di kaidah yang selanjutnya kita akan masuk pada kaidah yang keempat, kaidah yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, walau alqa ma'adzira, walaupun dia menyebutkan berbagai banyak alasan-alasan, setiap kita akan menjadi saksi, akan dimintai pertanggungjawaban dari segala apa yang kita perbuat.